Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Proper Fitment di segmen permen manis. Nih, bagi kalian yang nungguin permen manis, akhirnya kita syuting lagi nih. Seperti biasa, permen manis itu akan mendatangkan narasumber-narasumber yang sudah kita pilih. Dan pada episode kali ini, berterima kasih banget sama masnya. Udah dikasih kesempatan buat nge-review motornya yang bening nih. Oke, gue mau ngasih tahu aja karena situasi masih dalam kondisi pandemi ini, jadi dimohon untuk para viewers untuk tetap menjaga kesehatannya dengan cara kalau bisa tidak berpergian keluar rumah. Namun jika terpaksa itu kita harus tetap mengetatkan prokes atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, salah satu yang menurut gue vital itu adalah pemakaian masker. Kenapa gue bisa sebut vital? Karena masker itu merupakan pelindung di mana tempat virus itu dapat bersarang, yaitu di mulut dan di hidung. Nah, untuk pemakaian masker yang sekarang, disarankan untuk memakai masker yang double, yang di dalamnya itu masker medis, dan di luarnya masker kain. Nah, karena double itu pun, kita juga harus memilih-milih masker yang menurut kita nyaman, tidak bikin sesek dan bahannya itu tidak mengiritasi kulit lah. Contohnya seperti yang saya pakai ini adalah masker dari Proper Fitment, yaitu Sweet Mask. Ini adalah merchandise pertama dari Proper Fitment. Dia itu adalah masker kain, 3 ply juga, jadi jangan takut. Insya Allah kita bisa terhindar dari virus-virus apapun selain yang lagi marak sekarang juga nih. Nah, untuk barangnya sendiri kita jual bundling. Di dalam kotak ini berisikan, ini kita buka dulu ya. Nih, yang pertama ada maskernya dibungkus ini. Dan kita sarankan setelah Anda membelinya, wajib dicuci dulu supaya menjaga-jaga lah ya. Lalu ada stiker Proper Fitment yang desainnya kece banget, ini desain terbarunya nih. Thank you banget buat Cosi yang udah desain. Dan juga kotak kecil ini berisikan hand sanitizer, yaitu namanya Sweetness dari Proper Fitment yang wanginya itu wangi lavender. Ini menurut gue wanginya enak sih dan gak ganggu banget. Nah, untuk cara pemakaiannya ini sama seperti yang kalian lihat, memakainya kayak gini. Atau kalau semisalkan Anda lagi makan atau apa juga bisa dikantongin kayak masnya ini nih. Yeah. Ini kalau dikantongin kayak gini. Kalau kalungin. Dikalungin. Yeah. Karena strapnya ini nih menurut gua bagus banget. Kalau di Honda kayak Ultraseat. Jadi fleksibel, bisa diapa-apain. Nah, kalau ini kalau nggak bisa dipakai bisa dikalungin, Mas. Betul. Oke. Nah, ini nih bisa didapatkan di Tokopedia-nya Proper Fitment. Bagi yang mau nanya stok atau apa bisa langsung ke Tokopedia-nya ataupun DM ke @permen.media. Nah, karena tadi kita udah ngomongin masker terus, selanjutnya adalah yang menunjang protokol kesehatan, yaitu adalah hand sanitizer. Dan kebetulan kita juga jual nih bundling. Ini menurut gua bungkusnya ini compact. Jadi bisa dikantongin kemana aja, lu nggak perlu takut kegedean lah atau apa gitu. Dan ini wangi lavender. Kita langsung tes dulu nih ke Mas Adif. Coba Mas Adif. Oke. Ini pemakaiannya sangat instan banget. Tinggal disemprot aja ke tangan. Tinggal diusap-usap aja. Beres. Wanginya gimana Mas kalau menurut Mas? Wangi banget lavendernya. Wah, wangi. Ini wangi lavender ya, benar-benar wangi lavender. Dan ini juga bisa didapatkan di Tokopedia nih. Pokoknya itu adalah 2 hal yang paling lu nggak boleh ketinggalan ketika lu berkegiatan di luar saat kondisi pandemi seperti ini. Nah, karena kita udah kebanyakan ngomong tentang prokes, tapi nggak boleh ditinggalin. Langsung aja kita ngebahas motornya nih. Tapi sebelum itu, gua mau kenalin dulu dengan pemiliknya ini. Pertama, dengan Mas siapa? Mas Nadif. Dengan Mas Nadif. Nah, selanjutnya bisa jelaskan Mas, ini motor apa dan tahun berapa? Sebelumnya ini adalah Yamaha Mio Soul tahun 2010. Ya udah sih itu aja. Kalau untuk warna asli gimana? Kalau warna asli tetap merah putih. Nah, cuman
Dulu gue warna motor ini tuh ada putih, merah, dan hitam. Cuman karena gue lebih seragamin aja, dan waktu itu gue beli pas banget tanggal 17 Agustus, kemerdekaan kita. Ya udah, akhirnya gue buatlah motor gue menjadi merah putih. Jadi di motor selain ada unsur clean, dia juga ada unsur nasionalis. Iya, betul banget. Hebat banget nih Mas ini nih. Oke, lanjut. Gue pengen nanya nih, pertama tuh kenapa sih di antara semua motor-motor matic yang banyak macamnya di Indonesia lu pilihnya kayak ini, ke Mio soalnya? Sebelumnya ini motor punya kakak gue. Terus setelah kakak gue udah berkeluarga, ini motor sempat nganggur setahun, ya kan. Nah, karena gue butuh yang simple buat sekolah dulu, akhirnya gue pakailah Mio ini. Dan gue juga gatel tangannya untuk modif-modif. Oke. Jadi dari kakak ya berarti? Iya, ini ya? keturunan. Keturunan, Iya, motor keturunan. turunan. Oke, terus berarti lu udah berapa lama tuh megang nih motor? Gue make itu dari 2015. Dari 2015. Terus kalau boleh tahu nih, kondisi waktu pertama kali lu berkeinginan, wah gue pakai aja nih motor tuh, itu kondisinya gimana? Itu kondisi sih busuk banget, bener-bener agak kurus. Dan apa ya, harus banyak yang diganti partnya. Oke. Jadi memang nggak di tangan lu tuh motornya ibaratnya belum inilah ya. Iya, karena pemakaian tangan perempuan. Ya. Oke, benar-benar. Akhirnya di tangan Mas Nadif pelan-pelan menjadi seperti inilah gitu. Nah, selanjutnya gue mau nanya nih, karena tadi sekitar 5-6 tahun berarti di motor dulu. Iya. Pasti ada sejarah dong tentang lu sama di motor nih. Ada. Apa tuh kira-kira yang menurut lu menarik nih, Mas? Yang menarik sih, gue lebih suka model motornya ya. Terus yang pertama juga sejarahnya tuh ini motor emang bener-bener boros sih menurut gue. Borosnya minta ampun. Jujur. Gue pakai sekolah itu dari Bekasi sampai Cakung itu bisa 2 kali ngisi. Wah, lumayan. Berangkat juga. pulang. Itu pun masih standar dulu ya. Udah itu aja. Itu aja sih. Oh, udah itu aja. Kalau selama pemakaian gitu lo ada kejadian-kejadian unik atau gimana mau di Enggak motor? sih. Kalau kejadian-kejadian aneh nggak ada selama ini. Kejadian aneh. Kayak sampai amit-amit crash gitu nggak ada. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Oke, setelah kita tahu alasan dan sejarah di motor di Mas Nadif nih, langsung aja kita ke spek motor atau apa aja yang udah diubah sama Mas Nadif di motor Mio Soul ini. Yang pertama gue pengen nanya dari depan atas dulu nih, Mas. Oke. Dari kokpit lah. Iya. Kalau dari motor kokpit ya, gue percayain spion klik karena gue suka banget looknya dan dia tuh gede spionnya. Lebih puas sih lihat belakang ya. Kalau kayak X1, gue masih kurang suka karena kecil dan harus merubah posisi duduk gue untuk ngeliat ke belakang. Tapi lucunya ini pakai spion Honda ya, Mas? Iya benar. Sebenarnya lagi rada murtad juga sih ya. Tapi ya balik lagi karena lu bilang tadi fungsinya Fungsional ada, juga. benar, dan ukurannya besar ya, iya. jadi ngelihat ke belakangnya juga enak. Oke, itu alasannya. Iya. Selanjutnya dari hand grip, Mas. Oke, gue hand grip pakai Ariete, cuman yang model old ya. Ariete yang old ya. Ini gue jujur baru lihat Iya. kayak gini sih. Ariete itu. Lanjut ke Jalu nih kalau Kalau bandul stang gue pakai CNC custom. CNC custom. Alasannya apa tuh, Mas? Karena waktu itu di speed shop lagi ada dan model juga lucu. Oke, gue beli akhirnya. Oke, jadi modelnya lucu. Lanjut ke pengereman nih, mulai dari atas dulu, berarti dari masternya. Oke, gue pakai master rem RCB E2 kiri kanan dan selang remnya juga pakai TDR. Selangnya pakai TDR. Iya. Tapi setahu gue kalau E2 itu si tabung menyaringnya itu yang Nyatu. ikut ya, nyatu ya. Kok ini Nah. diganti nih, Mas? Gue itu pakai variasi aja sih pajangan. Variasi. Kelihatannya ada tabung itu Iya. lebih kayak ngisi aja berisi. Betul. Biar padat aja. Biar padat. Oke, lanjut kita masih ke pengereman. Tadi sudah disebutkan selangnya pakai TDR, TDR. yang karbon. TDR yang karbon ya. Di saat orang-orang
pada bilang pakai hel, lu kenapa masih TDR Mas? Karena juga ikutin budget juga, ya Ikutin kan. budget. Kalau hell masih terlalu overpower buat gua. Benar. Jadi modifnya tidak terlalu memaksakan, yang betul. penting fungsi dan pasti kantong. Iya. Lanjut kita ke bawah nih. Iya. Ini dari warna nih ya, ada putih, ada merah. Tiba-tiba nih kalipernya ngejreng sendiri nih. Ini kaliper pakai apa, Mas? Gua pakai kaliper Nissin Samurai warna biru. Nah, itu gue pengen nanya tuh. Warna-warnanya biru ini kenapa nih, Mas? Karena dari awal sih emang gue suka nabrak-nabrak. Oh, gitu. Sebelumnya juga velg juga warna gold. Ini yang 2 piston ya? Yang 2 piston, yang 2 pot lebih Yang tepatnya. 2 piston. Oh, 2 pot benar. Iya. Oke, lanjut ke si piringannya atau disc brake-nya nih. Kalau disc brake gue pakai PSM. Sebenarnya ini punya Scoopy, cuman gue tempel di Virosi gue. Nah, itu apa namanya? Ada yang diubah-ubah nggak, Mas? Untuk saat ini sih enggak, cuman paling bracketnya aja, dan bracket gue beli jadi. Bracket beli jadi. Iya. Oke, lanjut. Nah, tadi udah disebut Virosi nih. Kita langsung pengen lebih mendalam lagi nih. Ini velg Virosi ya, Mas? Iya. Ukurannya tuh apa, Mas? Ukuran velgnya itu ring 14, depannya itu 14.5 apa lupa, gue juga kurang tahu. Cuman gue lebih suka beli-beli aja gitu. Yang penting ring 14. Dapat ring 14. Iya. Nah, dibalutnya make ban Maxxis Diamond depan belakang. Maxxis Diamond. Nah, ini untuk ban Maxxis ini menurut lu selama pemakaian performanya gimana, Mas? Kalau performa di saat gak hujan itu enak menurut gue. Enak ya? Nggak licin. Kalau udah ketemu air gimana, Mas? Wah itu licin banget sih. Licin banget menurut gue. Oke. Mungkin yang depan, oh sama ini, Mas. Itu ventil ban. Oh iya itu ventil gue beli di speed shop. Gue juga nggak tahu modelnya apa sih. Cuman gue bilangnya kayak kubah. Bener sih, gede banget. Gede banget. Itu kalau dibuka gimana, Mas? Cara bukanya, Mas? Buka ya, tinggal bukanya sih nggak kencang itu. Kayak Oh. biasa, kayak buka ventil biasa. Oh, gitu. Jadi full diangkat gitu? Oh, oke. Nah, tadi kita udah bahas di bagian depan nih. Sekarang lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah gue lihat dari bahas warna lagi ya, Mas ya. Iya. Gue pengen nanya, ini sebenarnya lu repaint atau lu polish aja apa gimana nih, Mas nih? Nah. Untuk bodi halus ya. Untuk body semua gue beli baru, tapi gue repaint ulang. Oke. Di yang maupun bodi kasar? Body kasar gue cuman repaint aja. Gue cuman repaint. Gitu. Oke, jadi memang di repaint aja warnanya Tetap merah tetap merah dan putih lagi. dan putih lagi. Bagus sih, Mas. Terus jok. Nih kita bahas jok nih. Joknya ini rata ya, Mas ya? Iya. Itu kalau gue denger kan sebenarnya cepet pegel ya, Mas ya? Kalau Sebenarnya sih lumayan pegel. Lumayan pegel ya? Cuman gue lebih suka looknya aja. Stylenya juga bagus dan kulit joknya gue pakai yang ala-ala amplas kasar. amplas kasar ya. Jadi kalau lu pakai ya rada-rada kenceng, ininya nggak geser-geser Iya, ya, Mas ya? nggak kemana-mana lah. Nggak kemana-mana. Nah, di bagian tengah ini yang mencuri perhatian gua karpetnya nih. Iya. Ini karpet original ini apa gimana, Mas? Sebenarnya pas gue cek Tokopedia di Explore tiba-tiba ada yang jual. Ada yang jual karpet Mio, gue kira punya Mio M3 dan ternyata buat Mio Soul. Ada juga Tokopedia. Oh, tapi iya makanya ini kan biasanya orang apa? Makanya pakai karpet nih. Iya. Pakai karpet. Biasanya itu ngemal. Nah, Ngemal ini sendiri. kayak karpet mobil apa Iya, sih? kain, bahan kain juga. Bahan kain ya. Itu untuk pembersihannya gimana, Mas? Lebih mudah apa gimana? Gue sih kalau sereknya lebih suka yang kain ya ketimbang yang mie. Karena lebih gampang sih. Oke. Nah, terus masih yang menempel nih di body. Emblem Mio-nya nih, Mas. Iya. Ini pakai emblem Mio apa, Mas? Ini gue pakai emblem Mio Vietnam. Dan gue waktu itu beli juga di toko juga, cuman dari luar. Dari luar memang ada yang Ada ininya. juga, karena di Indo nggak ada yang jual sih. Nggak ada yang jual. Dia memang ada original warna merah gini apa? Ada. Oh, ada. Ada 3 warna, ada chrome, gold, dan merah. Chrome, gold, dan merah. Iya. Oke. Nah, ternyata di bagian tengah gue masih ketinggalan satu nih. Ada yang nyempil di atas tempat kunci. Iya. Voltmeter ya, Mas ya. Itu lu pasang sendiri apa gimana? Gue pasang sendiri di rumah. Moto sendiri gitu. Bener.
Itu sebenarnya pengerjaannya gampang nggak sih, Mas? Pengerjaannya gampang banget, Mas. Oh, Tinggal disambung ke kabel kunci kontak dan ke masa juga. Oh, gitu. Jadi memang lu tinggal beli si itunya aja. Iya, tinggal beli modul voltmeternya. Modul voltmeternya, benar. Oke. Lanjut kita ke bagian belakang nih, Mas. Iya. Bagian belakang mulai dari atas dulu nih, Iya. behelnya, Mas. Behelnya karbon sendiri nih. Iya. Pakai bentuk apa nih, Mas? Gue tetap pakai yang original, yang Oh, biasa-biasa aja. ha. Karena gue kayak kurang suka kayak pakai yang heksagonal atau yang lain-lain gitu ya. Oke. Untuk si behelnya sendiri memang behel originalnya lu karbon ini? Iya, bel originalnya gue karbon, gue lapis. Oke, rapi. Terus kita ke lampu. Oke, stop lamp gue custom di daerah Hang Lekir. Ya pasti kalian tahu juga sih. Betul sekali. Siapa yang nggak kenal orang Hang Lekir bernama Om Emprit? Iya. Nah, itu terkenal dengan lampu-lampunya yang bintik-bintik yang Iya. bagus. Cuman gue tetap pakai model yang standar ya, nggak yang running. Oke. Jadi yang nyalanya fix aja gitu ya. Dan lampu sennya juga udah LED. LED. Ya, LED. Oke. Nah, gue senangnya di Mas Hantif ini orangnya detail. Gue liat plat nomornya dibagusin ya, Mas, Iya, ya, betul. dirapiin ya, Mas ya. Karena itu tuh menurut gue memang penunjang banget buat lux motor sih ya. Iya. Oke, kita lanjut ke bawah nih, Mas. Shocknya nih, shocknya pakai apa, Mas? Gue percayaan ke KTC Extreme ukuran 300 mili. Ukuran 300 mili. Ini untuk pemakaian harian gimana, Mas? Wah, sebenarnya enak-enak juga. Kadang kalau emang di posisi jalan rusak, sedikit keras juga. Sedikit keras. Oke, tapi ya sebenarnya dibanding originalnya upgrade sih, Mas ya. Iya, karena buat handling juga enak juga sih. Buat handlingnya apalagi enak. daerah-daerah Jakarta ya kan, yang jalannya lumayan mulus. Apalagi kalau memang bicara tentang handlingnya upgrade sih, memang kalau itu ada minusnya lah ya, Iya, agak sedikit bumpy lah ya. benar. Oke, terus gue pengen ke bawah, tapi dari tengah lagi nih. Ini dua standar ini cuma lo krumin apa modelnya beda nih, Mas? Nah, ini emang gua chrome dari standarnya. Dari Karena standar- kalau pakai aftermarket gua kurang suka. Kurang suka ya, oke. Cuman bagus sih, Mas. Oke, mungkin di belakang itu aja ya. Jadi buat kalian yang penasaran, next kita tanya dari sektor permesin. Ini nih ada yang ketinggalan nih. Velg belakang, Mas. Lu pakai kelihatannya sama Virosi, tapi kayaknya ukurannya lebih lebar nih, Mas. Iya. Ukurannya berapa yang ini? Ini 14.5 dan bannya pakai 90/80 Maxxis Diamond. Masih Maxxis Diamond Iya. juga. Oke, jadi seragam depan belakang ya, Mas ya. Betul. Untuk velg belakang ini pemasangannya ada yang perlu di custom nggak, Mas? Oke, sebelumnya ini crankcase gua sedikit berbeda ya. Ketimbang punya crankcase Mio lokal. Pas gua aplikasiin ini velg ke Mio gua, ternyata nggak bisa muter. Oh. Dan gua harus nambah ring lagi di dalam Astroda gua. Jadi nggak PNP. Dan depan juga sama. Depan pun juga sama sebenarnya. Depan juga ada ini lagi. Cuman ganti bearing aja sih. Oh, oke. Jadi tadi udah disebutin. Iya. Kalau yang depan tadi kalau nggak salah 185 ya? Iya, harus 85. 185. Bagi tadi yang lupa, Iya. tadi udah lihat. Oke, lanjut ke sektor permesinan nih, Mas. Bisa jelasin nih, Mas, apa aja yang udah diubah di motor lu ini, Mas? Oke. Untuk permesinan motor gua 58, porting polish dan noken as juga, karbu PE28, klep standar. Grab standar, oke. Menurut lu setelah lu upgrade itu masih layak gak sih udah dipakai harian, Mas? Buat harian sih masih enak, asli enak banget. Masih enak ya? Apalagi yang buat trek-trek Jakarta ya, Benar. itu enak banget sih. Apalagi lu udah kayak research sendiri dengan postur tubuh lu yang segini gitu. Dan Jadi- badan gue juga nggak berat-berat banget, jadi buat torsi juga ini sih udah over menurut gue. Udah over ya? Oke, selama masih bisa dikendalikan mah. Iya, betul. Iya, Mas. Lanjut terus dari CVT, Mas. CVT udah? Oke, CVT gue ada sebagai standar, ada yang racing juga, ada yang aftermarket.
Untuk bagian puli, gue pure standar puli depan. Nggak ada yang gue kerok dan nggak ada yang gue derajat. Paling cuman roller aja pakai 9 gram, fan belt standar, per CPT 1500, per sentria standar, punya bit karbu, kanvas ganda standar, mangkok standar. Mangkok standar. Mangkok standar. Ya, tadi udah disebutkan itu spek di CVT-nya. Sama tadi yang mesin udah. Ini untuk covernya masih pakai yang original ya Mas? Betul, ini gue pakai cover Mio Soul standar. Kalau yang Mio Sporty atau generasi sebelumnya, dia yang lebih kecil. Lebih kecil? Ya. Sama yang ini, sela-selaannya dilepas ya Mas? Iya, gue copot selaannya, Kickstarter ya. Terus sama ini apa sih? Ini kayaknya apa dicat lagi apa gimana? Ini ada glitter-glitter. Iya, gue cat lagi. Gue cat warna hitam glossy. Dan itu, apalagi di sore kayak gini, kena sinar sih. Iya, betul. Jadi mantul sih cahayanya. Iya, beling-beling gitu, bagus. Tadi kita udah bahas mesin sama, apa namanya? CVT. Terus gua balik lagi ke depan nih Mas. Itu kayak ada semacam kipas-kipas nih di bawah dek-dekan gini. Iya, betul. Ini pakai apa Mas? Ini gue pakai kipas CPU komputer gue. Sebenarnya nggak kepake, cuman karena gue anaknya jahil tangannya, jadi gue tempel lah di motor gue. Dan cover head mesin gue ini gue coak, gue tempel. Oh, oke. Dan kalau bisa dilihat di dalam bagasi juga udah pakai Mika ya Mas? Iya, betul. Nah, itu buat apa tuh? Fungsinya? Itu sebenarnya kalau misalkan trouble atau banjir atau emang kan gue ini sebelumnya open filter kan, nggak pakai filter. Kadang air suka masuk ke karbu, jadi nyetingnya lebih gampang sih. Tadi gue lihat memang ada bawahnya, tinggal buka aja, nggak perlu bongkar bodi ya. Oke. Nah, terus gue pengen nanya knalpotnya sih Mas. Tadi suaranya gue sempat dengar, tapi kelihatan modelnya kayak original ya Mas ya? Iya. Itu lo apain Mas? Ini gue knalpot original, gue bobok di Zandi knalpot. Modelnya kopi CMS. Dan gue lebih suka yang adem sih, dan leherannya pakai ukuran 28. Leheran pakai ukuran 28. Itu udah pas ya Mas ya? Udah Gitu. pas. Udah pas banget. Dan suaranya lu bisa custom sendiri. Iya. Emang suaranya agak adem sih. Iya. Suaranya adem. Nggak berisik juga sih. Nggak berisik juga. Tapi at least ada suara lain. Iya, sedikit. Benar. Oke, jadi ini semuanya udah kita bahas ya. Spesifikasi motor yang dimodif oleh Mas Nadif. Keren banget tuh, yang dimodif oleh Mas Nadif. Nah, tadi kita udah ngebahas semuanya. Sekarang gue pengen nanya, dengan semua parts yang lu tempel di motor lu ini nih, sebenarnya lu kepikiran nggak sih aliran motor lu itu apa Mas? Sebenarnya ini gue gak ada kepikiran aliran apa ya. Ini sesuai pikiran gue, ya kan. Dan gue emang suka modif yang simpel sih, dan clean juga. Dan clean juga. Jadi sebenarnya lu pemilihan parts modifnya juga berdasarkan apa yang lu pikirin. Iya. Yang kira-kira bagus ditempel di motor ini. Betul. Jadilah seperti ini Mas. Iya. Dan emang lu orangnya itu lebih ke arah yang simpel dan clean aja Betul, ya? betul banget. Oke. Sekarang gua pengen tanya tentang pendapat lo nih terhadap pemakaian parts ori Mas. Gue sih lebih suka pakai part ori ya ketimbang yang aftermarket, yang imitasi atau yang KW ya kan. Iya. Karena itu juga apa ya? Buat keselamatan juga sangat penting, apalagi untuk pengereman. Banyakan kan yang sekarang pakai imitasi dan terjadi ngeblong remnya atau pecah dari kaliper atau master rem ya kan. Daripada kalian beli yang imitasi, mendingan tetap stay di part original kalian. Ya, lebih mending kita kalau kurang dana, lebih mending nabung sedikit lagi ya Mas ya. Untuk parts original, karena benar yang tadi dibilang Mas Nadif, itu di faktor safety-nya. Karena memang kalau memang barang itu original, sudah pasti pabrikan itu mengecek ya. Iya, betul. Research tentang, salah satunya tentang safety-nya juga Mas ya. Betul, dan fungsionalnya juga sih. Dan fungsionalnya juga. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan yang paling sakral. Ini kita udah tanyain ke semua narasumber yang ada di video kita. Iya. Menurut Mas ini, arti kata proper itu menurut Mas itu apa sih? Kalau proper itu menurut gue sih
lebih ke apa ya? Fungsional juga sih ya. Ada yang suka street racing juga, cuman gue nggak anggap motor gue proper sih. Gue lebih ke pemikiran gue harus gimana modifnya. Dan itu sih menurut orang ya, wah ini motor proper banget gitu loh. Cuman gue belum anggap ini proper. Karena lu ini belum menganggap proper nih. Belum. Wah, ini unik banget nih. Ini unik banget menurut gua. Dan kalau memang kita jabarkan memang arti proper itu sebenarnya luas banget ya Mas. Iya, ya? betul. Arti proper itu luas banget dan bisa diartikan yang lain-lain. Iya, proper itu sih sebenarnya bukan berarti motor kita full pakai bodi atau gimana. Proper juga ada yang drag race dan lain-lain juga. Bukan berarti diartikan motor proper itu harus yang bodinya utuh sih. Jadi yang penting sesuai peruntukannya. Betul, ya? betul. Karena yang trondol jika dipakai memang khusus buat balap Resmi. buat balap resmi ya Itu- bisa dibilang itu proper. menurut gue proper sih. Iya betul banget. Ini gue setuju banget sama tanggapannya Mas Nadif tentang arti kata proper. Selanjutnya gue pengen nanya, ini mohon maaf nih gue tanya nih, kira-kira estimasi lu ngebangun motor ini nih Mas, harganya? Untuk estimasi waktu juga, gue kurang lebih sekitaran 4 tahun. Dan untuk pengeluaran untuk motor ini, itu gue hampir tembus kepala 9. Hampir tembus ke kepala 9. Iya. 4 tahun lumayan lama juga Mas. Lumayan, Berarti itu dari sabar banget. emang dari lu awal make dari 2015, memang step by step sampai Betul, sekarang. betul Baru bisa banget. jadi seperti ini motornya. Iya. Nah itu juga sebenarnya memang bukan alasan yang motor lebih dirasain tuh modifnya ketika step by step Iya, itu Mas. betul banget. Karena kita juga mesti tahu kapabilitas kita dengan sesuai postur tubuh, dengan apa yang kita ingini. Iya, itu betul. semuanya berdasarkan research dengan barang-barang yang akan digunakan di motor tersebut. Tadi semuanya udah kita bahas sama Mas Nadif tentang tanggapan dia dan juga tentang spesifikasi motor nih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Lu bisa sampein closing statement buat dunia permotoran di Indonesia, khususnya di wilayah kita Jabodetabek ya Mas ya. Oke. Untuk dunia permotoran dan juga modifikator, tolong juga buat kalian jangan terlalu rusuh buat di dunia permotoran ini ya kan. Karena kami juga terkena dampaknya juga. Dan udahlah jangan saling hujat-hujatan. Untuk satu, part juga harus original sih. Itu, mantap. Oke, mungkin cukup sekian video Permen Manis kali ini bersama Miosol dan Mas Nadif selaku ownernya. Bersama Miosol aneh ya. Mas, thank you banget nih Mas ya. Oke. Udah dikasih kesempatan buat review Ya. dan gue mau balik lagi nih. Ini paket hemat bener-bener nih. Dapat masker. Sama hand sanitizer. Kalau beruntung lu dapat fotopack mukanya Yoga. Ntar gue printin. Dan ini dapat dibanderol dengan harga 85.000 saja guys. 85.000 saya sudah mendapatkan masker dengan desain yang keren, We Go Up. Emang hidup harus upgrade. Motor kalau modif juga. Dan juga hand sanitizer yang dengan ukuran yang compact. Jadi lu nggak butuh banyak alasan lagi. Nggak bawa sanitizer. Bentuk kayak sekecil ini, lu taruh di kantong motor bisa tuh. Kalau motor lu ada kantongnya, lu taruh di sling bag, di waist bag bisa. Nggak makan lahan. Masker, lu nggak punya alasan lagi buat ketinggalan masker. Karena masker nggak dipakai pun bisa di strap, bisa dicantolin gini jadi kalung. Tapi ingat, didobel. Jadi lu nggak punya alasan buat tidak patuh terhadap prokes. Dan untuk hand sanitizer-nya ini aman untuk segala jenis makhluk hidup dan umur. Karena sudah terdaftar di Kemenkes. Nanti kalau kalian beli ada nomornya, kita cantumin. Jadi no play-play lah inilah, bukan abal-abal. Dan kalau dapat nih gratis QR code, sebenarnya ngarah ke follow sih, sama belanja lagi. Ya namanya juga pandemi cuan, kita cari lagi ntar duit. Nah, pokoknya bagi kalian yang suka sama desain dan tertarik, kalian dapatkan di Tokopedia. Atau kalau boleh, lu DM dulu ke permen.media juga bisa nih. Nah, tadi kita udah ngomongin IG Permen Media dulu. Ini kita tanya dulu nih. Kalau ada yang
berminat nanya-nanya nih Mas seputar motor lu bisa hubungin ke Instagram lu apa sih Mas? Oke, buat kalian yang mau ikuti rutinitas gua dan teman-teman gua, kalian bisa cek langsung Instagram gua atau Instagram yang lebih ke motor. Ada garasi.matic, dan di akun gua sendiri Nadis Bagus Pramudia. Oke, jadi semuanya udah dijabarin. Lu kalau mau nanya tentang Mio Soul, lu open kan pasti kan? Oke, open banget gua. Open banget. Jadi kalau bagi yang punya motor Mio dan ingin dimodif seperti ini, silakan DM aja ke Mas Nadif. Mungkin cukup sekian permen manis kali ini. Semoga kalian terhibur walaupun tidak bisa melihat muka saya yang pakai masker. Jangan lupa klik like, komen kalau ini karena kita terbuka sekali untuk berdiskusi. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin punya motor seperti ini namun tidak ada referensi. Mau modif kayak gimana nih? Nah ini menurut kita modifnya cakep dan bisa dijadikan referensi. Oke, jangan lupa follow IG lagi kita di @permen.media dan juga TikTok di Proper Fitman. Makasih telah menonton video kami dan stay safe. Bye.